Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Hermi Laila Aprilia. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi pelajaran kelas 12 SMK, yaitu tentang statistika. Adapun dalam statistika ini yang akan kita pelajari lebih detailnya yaitu pada ukuran letak data. Nah, pada pelajaran kali ini di ukuran letak data itu sebenarnya ada 3, yaitu ada kuartil, desil, dan persentil. Tapi yang akan kita bahas ini nanti di sini adalah kuartil, gitu. Karena pada hakikatnya untuk desil dan persentil itu sama dengan kuartil. Nah, kalau kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. Dilambangkan dengan huruf H dan seperti ini bagannya. Nah, seperti ini ya, dimana data yang pertama, nah di sini ada H1, ini kita sebut dengan kuartil bawah. Kemudian ada H2, dimana H2 itu membagi data menjadi 2 bagian gitu, atau biasa kita sebut dengan median atau kuartil tengah. Kemudian yang ketiga di sini ada H3 atau biasa disebut dengan kuartil atas. Oke, jenis kuartil sendiri itu ada 2 ya, ada kuartil data tunggal dan kuartil data berkelompok. Nah, desil berasal dari kata dasa. Apa sih kalau dasa itu? Kalau dalam bahasa Jawa kan artinya adalah ya, 10 ya. Nah, sehingga di sini pun artinya juga 10. Desil membagi data menjadi 10 bagian. Nah, desil sendiri dilambangkan dengan huruf D. Nah, kemudian persentil sendiri berasal dari kata persen. Kalau persen itu kan biasanya disingkat dari per 100 gitu ya. Nah, jadi di sini persentil sendiri itu membagi data menjadi 100 bagian, di mana dilambangkan dengan huruf P. Jadi, kalau kuartil itu karena membagi data jadi 4 bagian, sehingga kan dia ada 1, 2, 3. Ada 3 pembatas tuh. Jadi ada Q1, Q2, dan Q3. Kalau desil karena menjadi 10 bagian, berarti batasnya ada 9. Jadi nanti ada D1 sampai D9. Kalau persentil karena ada 100, jadi ada P1 sampai P99. Banyak banget ya. Oke, lanjut ke kuartil data tunggal. Nah, kalau kuartil data tunggal di sini rumusnya adalah seperti ini ya. Q1, nah QI, I itu nanti bisa berarti 1, 2, atau 3 tergantung nanti yang ditanyakan apa. Itu adalah I dikalikan dengan N plus 1 baru dibagi dengan 4, dimana N-nya itu adalah banyak data. Nah, di sini ada 3 contoh ya untuk kuartil data tunggal. Oke, langsung masuk saja. Penyelesaian. Nah, ini nomor 1. Oke, hal yang perlu digarisbawahi bahwa sebelum kita menentukan kuartil, sama seperti kita menentukan median, yaitu data harus diurutkan terlebih dahulu dari kecil ke besar. Nah, kalau tadi kan datanya masih berantakan tuh di soal, masih acak-acakan ya, dari ada yang besar kecil tiba-tiba besar lagi gitu. Nah, kalau di sini udah diurutkan 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, dan 11. Nah, adapun kuartilnya untuk Q1 sendiri itu kan rumusnya tadi kalau Q1 berarti 1, kalau Q2 berarti 2, Q3 berarti 3 gitu ya. Nah, sehingga di sini rumusnya 1, kan N ditambah 1, dimana N-nya 11, berarti 11 tambah 1 baru dibagi dengan 4. 11 tambah 1 kan 12. Nah, 12 ditambah dengan 1. 12 tambah 1 berarti kan 12 kali 1 kan 12. 12 bagi 4 kan hasilnya adalah
3. Nah, sehingga Q1-nya itu berada di data ke-3. 1, 2, 3. Nah, jadi angkanya adalah 4 gitu. Kemudian Q2. Rumusnya sama, jadi 2 dikalikan dengan 11 tambah 1. 11 tambah 1 itu kan 12. 12 kali 2 kan adalah 24. Nah, 24 dibagi dengan 4, jadi hasilnya adalah data ke-6. Data ke-6 itu berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata data ke-6 itu nilainya juga 6, guys. Kemudian masuk ke data ke-3. Sama ya rumusnya, 3 dikalikan 11 tambah 1 dibagi 4, hasilnya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ternyata data ke-9 itu nilainya juga 9. Oke, lanjut di sini untuk B ya. Diurutkan, karena kalau yang atas tadi itu kan datanya dia ganjil gitu, karena banyak datanya ganjil jadi hasilnya jadi malah genap gitu. Tapi kalau di sini karena datanya itu genap, karena harus ditambahkan 1, makanya dia jadinya malah pakai koma. Contohnya di sini ada kuartil pertama ya. Kuartil pertama masukin nilainya seperti tadi. Nah, ternyata hasilnya adalah 3,25. Nah, dari 3,25 itu kan kalau 3,25 berarti datanya berada di antara ketiga dan 4 ya. Nah, jadi 3,25 itu kita pecah, 3 ditambah 0,25 baru dikalikan dengan data keempat dikurangi data ketiga. Nah, data ketiga itu sendiri kan adalah 1, 2, 3. Oh, data ketiga nilainya 4 nih. Jadi kita masukin angka 4 ditambah 0,25 nya dikalikan dengan data keempat kurangi ketiga. Jadi 7 dikurangi 4 ya. Hasilnya adalah 3. So, kita kaliin dulu. 3 dikaliin 0,25 hasilnya adalah 0,75 ditambah dengan 4 jadi 4,75. Begitu juga yang kuartil kedua. Sama, kalau kuartil 1 cuman bedanya ini 1, kalau di sini adalah 2. Gitu, hasilnya kan 6,5. 6,5 itu kan berada di data ke-6 dan ke-7 ya. Jadi setelah data ke-6 ditambah 0,5 itu dikalikan dengan data ke-7 dikurangi data ke-6. Nah, hasilnya seperti ini. 11 kurangi 9 itu adalah 2 dikalikan 5 itu adalah 1. Jadi 9 ditambah 1 sama dengan 10. Oke, next. Begitu juga dengan data kuartil ketiga, sama di sini hasilnya ternyata 9,75, berarti 9 ditambah 0,75 dikalikan, karena 9,75 ini berada di tengah-tengah 9 dan 10, jadi kita kalikan dengan selisih data ke 10 kurangi 9. So, next hasilnya adalah seperti ini. Oke, kemudian yang C. Nah, kalau C ini kan itu data berkelompok ya, berkelompok tapi dia masih tunggal gitu, bukan yang pakai kelas. Nah, di sini aku membuat biar nanti lebih mudah memahaminya. Kan 3, ada 3, 6, 3, 6, 9 gitu. Nah, ini 3-nya itu frekuensinya kan 6. Berarti angka 3 itu tuh berada di data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6. Oke, makanya di sini aku tulis 1 sampai 6, kemudian 6 ini jumlahnya kan 9. Nah, sehingga 6 itu berada pada data ke-7 sampai ke-15 kan. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, sampai ke 9 ya, guys. Dan next sampai seperti ini. Nah, data di atas kan udah urut ya. Terus di sini totalnya adalah 37. Jadi kalau ini tak jumlahin semua, ini adalah 37. Nah, kuartilnya gimana? Kuartilnya sama kayak yang tadi, kayak data kedua, karena kebetulan di sini jumlahnya ganjil dan hasilnya itu nggak bulat gitu. Nah, di sini kan 9,5 nih. Kuartil pertamanya data ke 9,5. Jadi
9 ditambah 0,5 dikalikan dengan data ke-10 kurangi data ke-9. Data ke-10 nya berapa sih? Nah kan ini ya, data ke-10 nya kan berada di sini, itu angkanya 6. Oh ternyata data yang ke-9 juga 6, ya udah berarti 6 dikurangi 6 gitu kan. Hasilnya adalah 6 ditambah 0,5 kali 0. Nah 0,5 kali 0 kan 0 tuh, jadi 6 ditambah 0 sama dengan 6. Oke, begitu juga dengan kuartil kedua, bedanya cuman beda di sini aja nih 2, kalau ini kan 1 gitu. Ternyata oh data ke-19. Nah, karena bulat ya udah data ke-19-nya di mana nih? Data ke-19-nya di sini nih. Berapa angkanya? 15. Nah, langsung. And then kuartil ketiga di sini hasilnya adalah 28,5. Jadi 28 ditambah 0,5 dikalikan dengan 29 kurangi 28. Hasilnya seperti ini. Gitu. Oke, sekarang masuk ke kuartil data berkelompok. Nah, rumusnya seperti ini, ada 3 ya. Ini sebenarnya sama, yang bedain apa sih? Kalau kuartil 1 di sini 1/4, kuartil 2 1/2. Kenapa 1/2? Karena harusnya adalah 2/4. 2/4 kan kalau disederhanain jadi 1/2. Terus kalau kuartil 3 adalah 3/4. Udah gitu aja sih bedanya, sama di kumulatifnya gini nanti. Oke. Keterangannya apa sih? Gitu. Nah, KI itu maksudnya adalah kuartil ke I, dengan I itu adalah 1, 2, dan 3. Terus TB sendiri ini adalah tepi bawah kelas kuartil. Rumusnya adalah tepi bawah dikurangi 0,5. Nanti pas di soal pasti bakal ngerti kok. Kemudian N itu adalah seperti sebelum-sebelumnya ya, jumlah datum atau frekuensi. Kemudian di sini ada sigma F HI, maksudnya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil KI. Gitu. Terus FKI itu adalah frekuensi pada kelas kuartilnya itu. Dan C adalah kelas atau panjang kelas. Oke, masuk ke contoh. Tentukan kuartil bawah, tengah, dan atas dari data berikut. Datanya seperti ini. Nah, ini datanya. Terus di sini biar lebih mudah, maka aku nambahin frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif itu apa sih? Nah, frekuensi kumulatif itu adalah jumlah, kayak gitu loh. Kayak misalkan kan di sini 8. Jadi 8. Terus kok di sini 10 jadi 18. Kenapa? Karena di sini tak tambahin 8 tambah 10 adalah 18. Begitu juga dengan yang sebelah sini. Kenapa 30? Karena di sini tak jumlahin 3-3-nya, makanya jadi 30. Terus tambah lagi dengan 18 jadi 40. 8 tambah lagi dengan 15 jadinya 63, tambah lagi dengan 13 jadinya 76, tambah lagi dengan 4 jadinya 80. Jadi di sini N-nya adalah 80. Nah, oke, kita mau nyari Q1 nih. Nah, untuk Q1 kita tulis dulu ya, jumlah semua data kan ada 80 tuh. Terus cari C-nya. Nah, C-nya itu panjang kelas. Ini semua data yang ada di sini panjang kelasnya sama ya. Kan dari 54 ke 59. Berarti kan ada 54, 55, 56, 57, 58, 59. Ada berapa sih ini angkanya? Ada 6. Nah, sehingga panjang kelasnya adalah 6 gitu. Terus Q1. Nah, Q1 ini kan tadi rumusnya 1/4 ya. Kalau Q2 berarti 2/4 gitu. Nah, 1/4 dikalikan N. Nah, 1/4 kalikan 80. Kenapa? Karena N-nya adalah 80 ya. Jadi hasilnya kan adalah 20 nih. Berarti Q1-nya berada pada data ke-20. Data ke-20 itu di mana? Data ke-20 itu berarti terletak di sini. Kenapa di sini? Karena kalau sampai di sini ini datanya masih sampai angka ke-18 gitu. Ini masih sampai ke 18, berarti kan otomatis 19, 20 itu di sini nih gitu. Jadi Q1-nya berada di situ, sehingga karena Q1-nya tuh di sini, otomatis TB-nya adalah ini loh, ini dikurangi dengan 0,5, jadi 65,5. Kemudian sigma F
Q1 maksudnya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Jadi kan ini frekuensi kumulatifnya berapa tadi? 18. Nah, Q1 nya berapa? Q1 nya itu frekuensi kelas Q1 nya itu sendiri berapa? 12. Oke, next. Nah, rumusnya yang tadi ya. Jadi TB ditambah 1/4N dikurangi sigma FQ1 dibagi FQ1 dikalikan C. Oke, masukin aja. TB-nya tadi udah 6,5 ya. Masukin sini 6,5. Terus 1/4N, jadi 1/4 kali 80. Terus dikurangi FQ1, di sini 18. Jadi kita masukin 18. Dibagi dengan frekuensi kelas Q1, yaitu 12. Dikalikan dengan panjang kelasnya adalah 6. Oke, tinggal dihitung. Dikaliin dulu, terus dikurangin 20 kurangi 18 2, habis itu dikaliin ya, 2 kali 6 12, kemudian dibagi dengan bawahnya 12, jadi kan hasilnya 1 tuh, 12 bagi 12 jadi 65,5 ditambah 1 hasilnya adalah 66,5. Next dengan Q2 sama nih, pertama kita tentukan dulu kelas Q2 nya. Kelas Q2 nya itu kan 2/4 kali 80, berarti hasilnya adalah 40. Nah, angka ke 40 itu di mana gitu. Kalau sampai di sini, ini kan datanya masih sampai 30, berarti kalau di sini kan udah 48, berarti 40 itu kan berada di sini. Nah, gitu. Jadi Q2 nya berada di sini. Jadi TB nya itu sendiri adalah 72 kurangi 0,5, jadi 71,5. Dan kemudian frekuensi kelas sebelum kelas Q2 kan 30 ya. Terus FQ1 nya di sini adalah 18. Oke, penghitungannya sama. Oke. Seperti ini. Nah, hasilnya adalah 74,8. Next buat Q3 sama. Pertama kali kita tentukan dulu kelas Q3 nya. Ketiganya, oh ternyata hasilnya 60. 60-nya berada di mana? Kalau sampai di sini masih 48. Kalau ini udah 63, oh berarti ke 60-nya berada di sini nih. Jadi TB-nya adalah 78, yang ini ya. 78 dikurangi 0,5 jadi 77,5. Terus FQ1-nya adalah 48, kumulatifnya ya. Kumulatifnya. Terus kalau FQ1-nya di sini adalah 15. Oke, next kita hitung. Nah, 77,5 ditambah seperti itu. Nah, kita kaliin dulu 60 kurangin 48 hasilnya adalah 12. Setelah itu kita kaliin ya. 12 dengan 6 itu hasilnya 72. Setelah itu kita bagi 72 dibagi 15 hasilnya 4,8. So, setelah itu kita tambahkan hasilnya berarti 82,3. Oke, selesai. Begitulah untuk materi kuartil pada kesempatan pagi ini. Nah, di sini ada catatan kenapa desil dan presentil tidak saya bahas, karena prinsipnya mereka sama. Bedanya kalau kuartil dibagi 4. Nah, sehingga nanti kalau pada data desil gitu ya, pada data desil yang di kuartil tadi nilainya 4 nih, itu diganti dengan 10. Terus untuk presentil itu kalau di kuartil 4 diganti dengan 100. Itu aja sih yang membedakan. Oke, gitu dulu pelajaran pagi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.